Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali. Jadi pada hari ini hari Rabu tanggal 26 ya. Tanggal berapa ini hari? Aduh, 26. Oke, hari Rabu tanggal 28 Juni tahun 2023. Kita baru saja antar odong-odong atau go ride. Kita baru saja antar odong-odong atau pengantaran go ride orang dari Maros, dari kota Maros menuju ke sini di seputaran Unhas. Jadi sekarang kita berada di seputaran kampus Universitas Hasanuddin atau Unhas. Jadi saya ingin menginformasikan kepada rekan-rekan bahwa jalur di sini tuh tertutup ya. Jadi jalur di sini ditutup. Tadi saya mau lewat di sini ini. Jadi biasanya kita kalau mau ke belakang, kalau kita mau ke pondok yang ada di samping di belakang tadi, kita biasanya lewat sini. Tapi berhubung ini ditutup, kemarin sih tidak ditutup di sini ya. Kemarin di sini tidak ditutup. Jadi untuk hari ini di sini ditutup. Hari ini di sini ditutup. Jadi teman-teman, sekedar informasi ya, bahwa kalau mau ke belakang sana itu kita lewat pintu 1. Karena di pintu 2, ini kan pintu 2 tadi. Pintu 2 tuh itu ditutup. Jadi kita harus lewat di pintu 1 atau pintu 0 boleh juga, untuk menuju ke Jalan Sahabat dan sekitarnya. Kemarin saya sempat dapat orderan juga dan lewat di pintu 2. Nah ditutup. Jadi pintu 2 itu ditutup hari ini. Tidak tahu apakah besok atau kapan akan dibuka. Intinya saat ini teman-teman kalau mau lewat tidak bisa, jadi harus ke pintu 1. Jadi seperti ini cuaca, situasi hutan Unhas ya. Ini adalah hutan Unhas. Pemandangannya indah, sejuk. Jadi saat siang-siang ini sangat cocok siang-siang duduk nongkrong di sini. Para mahasiswa itu terlihat banyak ya nongkrong ya di bawah-bawah pohon. Sini sangat sejuk, hutan Unhas. Oke, jadi alhamdulillah ya, hari ini kita dapat orderan. Sudah dapat orderan sebanyak berapa ini ya? 9 ya. Kita sudah dapat orderan 9. Tapi ini poinnya 1400. Ini gara-gara go ride tadi dari pengantaran dari Maros menuju ke sini ya, di Unhas jauh. Jadi ada tambahan 50 poin. Jadi ada jarak tertentu itu, maka akan ditambah poin 50. Seperti itu ya. Jadi kita sudah dapat 1400 poin. Hari ini lumayan lancar. Tadi sempat juga dapat orderan offline, pengantaran paket ya. Jadi hari ini sudah dapat orderan 10 orderan. Lumayan lah.
Oke, jadi saat ini kita jalurnya jalur menuju Maros. Kita jalur menuju Dayak ya, Dayak terus tembus Maros. Ya, mudah-mudahan dapat orderan apakan tumai orderan yang pengantaran ke Maros. Upena dingin lalelino. Kita mau coba nanti ya orderan dari jam 4 sampai jam setengah 10 ya pastinya. Orderan dari jam 4 sampai setengah 10, apakah kita bisa capai target untuk dapat bonus 25.000, yaitu sebanyak 11 orderan. Kita harus dapatkan 11 orderan untuk dapatkan bonus lebaran sebesar 25.000. Kita mau tes. Nanti kita buat konten lagi ya. Nanti saya mau buat konten tersendiri mulai jam 4. Saya mau buat konten mulai jam 4 khusus untuk target capai. Apakah bisa capai atau tidak? Bagaimana Makassar saja sepi. Orderan di Makassar saja sepi, apalagi di Maros. Sekarang itu saya disiksa oleh batuk-batuk, guys. Batuk-batuk, sedikit lagi batuk, sedikit batuk. Saya bingung ini obatnya apa ya. Saya mau minum obat tapi tidak tahu bagusnya minum obat apaan supaya ini batuk hilang. Batuk ini disebabkan dari tenggorokan yang kayak gatal. Tenggorokan kayak gatal sehingga memancing untuk terbatuk-batuk. Dari Unha sampai Dayak, akhirnya kita tidak dapat orderan juga. Orderan tidak ada yang nyangkut. Kosong alias kosong. Oke, jadi kemarin itu sempat saya mengajukan beberapa pertanyaan di grup, mempertanyakan kira-kira konten apa yang teman-teman inginkan, konten seperti apa, tapi harus tidak melenceng dari ojol motor vlog tentunya ya. Jangan melenceng dari ojol motor vlog. Karena mulai dari beberapa waktu yang lalu saya sudah mau konsisten ya. Saya sudah memutuskan konsisten dengan satu jenis konten, yaitu ojol motovlog. Jadi selain dari ojol motovlog itu tidak akan saya posting di Bang Kikuch. Mungkin kalau ada hal-hal lain, mungkin ya jenis-jenis lain, jenis konten lainnya itu bisa saya posting di Maros channel atau di Teropong Kikuch ya. Ada beberapa channel juga, tapi
channel induknya itu ya di Bangki Coach. Setelah saya menanyakan usulan mereka itu memberi saran supaya saya buat konten. Mereka itu memberi saran supaya saya membuat konten ojol berbagi. Nah, jadi ojol berbagi artinya sedekah ya, berbagi dalam bentuk sedekah atau apalah. Cuma kalau dalam bentuk materi ya, kalau berbagi dalam bentuk materi untuk saat ini, saya rasa ojol masih kesulitan ya kalau berbicara masalah penghasilan ojol saat ini, apalagi ojol Maros, rapper ojol Maros. Itu saya rasa kalau untuk hal berbagi masih agak sulit. Pribadi termasuk saya ya, kalau dibilang mau berbagi dalam bentuk materi masih sangat sulit, dimana saya juga sangat membutuhkan dana dalam artian untuk bayar cicilan. Jadi teman-teman yang lain juga banyak yang mengeluh. Jadi kalau dalam artian berbagi dalam bentuk materi, saya rasa usulan teman-teman untuk saat ini harus dipending ya, bukan ditolak tapi dipending ya. Doakan saja ya, orderan di Kabupaten Maros dan Makassar ramai, sehingga kita bisa menyisihkan sedikit dana untuk berbagi ya. Doakan saja, dan doakan saja ya channel YouTube Bangki Coach ini juga semakin meningkat. Dan alhamdulillah ya, sedikit informasi bahwa apa ya, analisis saat ini di analisis YouTube Studio Bangki Coach saya ini penghasilannya yang awalnya 300 ya, awalnya 300 per bulan, terus menurun jadi 50 per bulan, terus menurun lagi menjadi 30 per bulan, dan saat ini kembali ke jumlah 50 per bulan. Jadi saya berharap akan terus naik, karena menurut informasi dari teman-teman ya, dari informasi dari beberapa teman yang lebih berpengalaman dan lebih lama di kelola channel YouTube, bahwa saat kita konsisten dengan satu jenis konten, apalagi konten lainnya di privat, banyak konten kita yang kita privat, malah ada lebih 2000 konten ya, ada lebih 2000 video saya privat. Jadi luar biasa, langsung turun ya, turun penayangan, turun jam tayang, dan tentunya turun juga penghasilan. Bayangkan dari 300 turun jadi 50, terus turun lagi jadi 30. Dan sekarang alhamdulillah ya mulai naik kembali ke 50. Mudah-mudahan akan terus naik ya. Tapi ini memang sebuah tanda-tanda sih. Salah satu konten kreator yang pernah menjelaskan hal yang sama juga terjadi sama dia. Awalnya dia dapat dalam 1 juta itu, dalam 1 bulan itu sebanyak 1 juta. Setelah dia hapus banyak video yang dia hapus, dan juga mulai konsisten dengan satu jenis konten, banyak videonya yang dihapus ya. Dia itu hapus banyak video, dia tidak privat, dia hapus. Beda saya tidak hapus ya, saya tidak menghapus, saya hanya privat ya. Tapi sama saja, saat orang melakukan pencaharian tidak akan muncul di pencaharian YouTube ya, kalau di privat. Kecuali kalau dia kunjungi playlist, dia kunjungi profil, terus kunjungi playlist, baru dia bisa lihat video yang kita privat itu.
Jadi ada 2000 jenis video, ada 2000 video ya. Baik itu sepak bola, karate juga ya. Saya privat. Sudah sampai di sini, belum dapat orderan ya. Luar biasa. Sepi. Kita langsung pulang saja ke Maros. Motor Honda 4 tak trail. Oke, sampai di mana tadi ya pembahasan kita? Sampai pada privat ya. Jadi ini terlihat analisis dalam YouTube Studio, terlihat mulai ada meningkat ya, mulai dari awalnya 30 naik ke 50. Mudah-mudahan terus naik. Saya tentunya berharap dukungan tak semua. Saya tentu berharap dukungan tak semua supaya supaya saya semakin giat ya, saya semakin rajin, semakin semangat. Sapi, ya Rende, ini sapi, kasihan ya, dia akan disembeli, entah akan dibawa kemana, saudara-saudara. Intinya besok kamu akan dipotong. Biasa, tembus sampai di Maros tidak ada masuk ya. Oke, jadi berhubung besok adalah hari Lebaran, Idul Adha, hari Lebaran Idul Adha, akan ada namanya potong hewan atau sapi. Jadi saya menginformasikan kepada pemirsa bahwa sempat
Moki mengirim, sempat Moki mengirim daging ke kemana kah. Jadi untuk yang ada di seputaran Kota Maros, kalau ingin bagi-bagi daging bisa ya melalui aplikasi GoSend. Jadi teman-teman bisa memakai aplikasi GoSend dan mengirim daging dari rumah ke lokasi tujuan, rumah kerabat atau keluarga yang ingin diberikan daging. Dan berbicara masalah pembayaran, bisa dibayar oleh pihak manapun, baik pihak mengirim bisa membayar atau pihak yang dikirimkan, tergantung dari kesepakatannya. Kalau pihak yang dikirimkan yang membayar ya bisa juga, tapi harusnya sih memang kalau dagingnya gratis, terus yang mau bayar ongkos kirim juga yang mengirim, kan berabe juga ya, lucu juga ya. Harusnya yang dikirimkan itu tahu diri lah. Harusnya yang dikirimkan tahu diri bahwa kita dikirimkan daging gratis. Jadi untuk ongkos kirimnya kita yang tanggung. Capek juga ya. Sakit pantat. Sakit pantat. Sebenarnya saya tidak saya merasa tidak semangat sih. Saya merasa tidak mungkin lah, mustahil ya. Saya merasa mustahil dari jam 4 sampai jam 9.30 kita bisa dapat orderan 11. Mustahil. Tapi tidak apa-apa, kita coba saja nanti. Oke, kita istirahat saja dulu. Kita istirahat, kita cari tempat makan dulu. Kita makan siang dulu ya, lapar mak ini. Sudah lapar guys, sudah cipur. Bisa makan di mana ya? Kita makan di Oke, kita makan di warung Ampera saja ya. Mudah-mudahan Ampera masih buka ya. Mudah-mudahan Ampera buka. Kita makan di sana saja. Aduh, kenapa lewat sini jauh mutar? Biar sudah.
makan di situ saja ya, di Ampera kalau buka ji. Banyak yang tidak buka ini, banyak warung tidak buka, entahlah sebentar malam. Sudah ada ya, sudah ada standby, sudah ada yang jualan. Oke, ternyata buka juga. Aduh, lauknya kurang guys, sudah mau habis dia. Mau cari tempat makan di warung Alam Jaya saja, tak makan di warung Kolong Rimba. Ay, tutup juga, luar biasa, warung Alam Jaya tutup juga. Aduh.